Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan memberikan 4 saham lagi yang berpotensi untuk bulan Desember. Mungkin bisa jadi windows dressing. Dan juga ada satu saham yang termasuk di dalam 4 tadi yang berpotensi mungkin akan naik 30, 50 sampai bisa 100%. Karena lagi diakumulasi dan itu saya temukan dengan menggunakan fitur yang ada di Stockbit, frekuensi analizer, bandarmologi, dan chart, dan net foreign buy. Kalau Bapak Ibu belum punya akun Stockbit dan pemula baru mau coba mulai berinvestasi atau trading saham, bisa klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar di Stockbit. Stockbit juga diawasi dan terdaftar di IDX dan OJK, dan fee transaksi saat ini masih berlaku di 0,3%. Kalau tertarik, klik yang ada di deskripsi, langsung saja kita ke sahamnya. Sebelum ke analisa, saya akan memperlihatkan fitur apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat dan gunakan di Stockbit. Itu ada stream untuk Bapak Ibu baca info-info dari pengguna Stockbit ataupun lainnya, dan juga di sini ada running trade. Dan bagi Bapak Ibu yang pemula bisa belajar di akademi ini atau yang lainnya, bisa pilih aja di sini ya. Screening juga bisa. Dan saya yang paling simpel yang sering saya gunakan, nggak perlu pakai apa-apa ya, itu bandarmologi ya. Ini bisa juga big akumulasi, ini kelihatan yang diakumulasi. Yang paling sering saya gunakan itu high volume breakout. Apa saja saham yang breakout harga hari ini atau EMA 20 atau volumenya lebih besar dari volume hari sebelumnya, itu ada di sini. Dan ini bisa diedit ya. Nih Bapak Ibu bisa edit, mau pakai misalnya tembus EMA 20, EMA 60, volumenya berapa, misalnya nih volumenya di 10 juta ya. Ya itu bisa diubah dan Bapak Ibu tinggal screening biasa. Sangat mudah kan menggunakan Stockbit. Kalau Bapak Ibu mau pasang alert, ini saya juga pasang alert, tapi ini yang lama ya, udah lewat. Ini Bapak Ibu tinggal tap tanda plus di atas, ketik sahamnya misalnya Cars ya. Cars lebih besar atau sama dengan 100. Kalau dia tembus harga psikologisnya 100, Bapak Ibu nekat beli buy on break misalnya. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu ya. Untuk tampilan di handphone sangat mudah. Klik link yang ada di deskripsi untuk daftar. Langsung saja kita ke saham pertama yang akan berpotensi di bulan Desember adalah Bevin. Menurut saya ini oke. Kelihatannya dari seasonality juga di bulan Desember itu rata-rata hijau. Bahkan di 2021-2020 itu naiknya cukup signifikan. Dan terlihat di November aja udah naik 3,71%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Bagaimana saya menganalisanya, step-step apa saja yang saya gunakan saat menganalisa saham yang berpotensi untuk di swing trade selama sebulan, dari awal bulan sampai pertengahan bulan dan akhir bulan. Dan itu step pertama ya yang saya gunakan tuh seasonality. Setelah itu langsung saya lihat chart, karena chart itu penting. Kalau ada yang bilang chart itu nggak penting, bisa dilukis sama bandarnya. Tapi menurut saya psikologis pasar itu terlihat dari chart ya. Jadi nggak bisa bohong, chart itu sangat penting menurut saya. Dan kelihatan Bepin juga bagus ya. Ini kalau dilihat EMA 200-nya udah di bawah. Dan kelihatan juga EMA 20-nya kan mengarah ke atas. Dan resisten yang akan ditembus oleh Bepin itu adalah 1150. Itu tembus siap-siap akan uptrend ya. Ini titik awal pertama. Kalau ditarik dari Maret 2022, memang 1200 baru konfirmasi uptrend. Tapi titik aman pertamanya, yang penting Bepin menembus resisten terdekatnya 1150, yang itu resisten semenjak September yang terus gagal ditembus. Dan Bepin sudah membentuk higher low, higher high. Ya, ini dia terus naik, tinggal nunggu tembus. Dan kelihatannya juga Bepin ini menarik dari frekuensi analizer. Nah, ini penting juga Bapak Ibu lihat frekuensi analizer dan volume. Volumenya terlihat juga volume mulai meningkat ya. Dan frekuensi analizer meningkat dan net foreign buy juga meningkat. Dan kelihatannya Bepin juga dari awal bulan itu diakumulasi. Jadi ini menarik, MACD juga mengarah ke atas. Jadi seperti itu ya untuk Bepin. Menarik diperhatikan di bulan Desember, apakah masih bisa spekulasi buy? Semestinya bisa kalau nekat buy on break, atau kalau mau beli duluan di 1140, yang penting ini jangan turun dari 1100 ya. Kalau dia turun ya udah potensi gagal. Semestinya kalau sudah membentuk support kuat seperti ini, lagi konsolidasi setelah dia break ya,
resistennya ini dengan volume besar, ya harusnya ini lanjut naik. Tinggal nunggu tembus 1150 dan konfirmasinya 1200. Kalau minggu depan awal Desember ditembus, siap-siap uptrend dengan target kenaikan 1300 terdekat. Itu potensi upsetnya masih 10%-an dan bisa sampai all time high. Kemungkinan besar 1500 akan diarah oleh Bupin. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Itu ada Tebik. Dan Tebik juga biasanya di Desember kalau lihat di seasonality-nya Stockbit itu hijau. Saya biasanya untuk analisa saham, pertama saya patokannya ya, kalau untuk swing trade disimpan sebulan atau 2 minggu. Tapi belinya dari awal bulan atau mendekati awal bulan, itu saya pertamanya lihat itu seasonality-nya gimana sih awal bulan ini atau bulan depan, bagus nggak, apakah hijau. Nah itu bisa jadi indikator pertama Bapak Ibu melihat sahamnya ini ada potensi atau enggak di bulan depan. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat dari chart bitnya. Nah Tebik kelihatannya memang ada distribusi, tapi kalau ditarik selama sebulan itu ada big akumulasi di area bawah. Dan yang akumulasi itu broker-broker yang jarang dipakai retail, YU, BK, KI, JP. YU akumulasi 30 miliar, BK 22 miliar selama 2 minggu ya, dari tanggal 11 sampai 14 Desember. Jadi bisa pakai seperti ini juga atau selama 2 minggu ke belakang. Nih big akumulasi juga ya, KI, YU, PD. Jadi menurut saya ini juga ada peluang untuk dia mencoba rebound. Kelihatan juga frekuensi analisernya meningkat, memang masih dibuang asing. Ini kalau net foreign buy-nya selama 2 minggu asing buang, tapi lihat volume meningkat di bawah dan dia itu bertahan di atas 2250. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk di swing sebulan ke depan, siapa tahu windows dressing terjadi, ya tinggal tunggu dia tembus 2400 itu titik aman pertamanya dan akan melanjutkan uptrend. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga oke nih. Kelihatan kan frekuensi analisernya meningkat, volume juga meningkat. Bahkan saat dia membentuk candle hijau itu volumenya lebih besar dari 3 minggu sebelumnya ya, 2 kali lipatnya. Jadi minggu ini koreksi nggak masalah. Yang penting awal bulan depan dia bisa hijau dan tembus 2400 tuh siap-siap uptrend juga ya untuk Tebik. Dan kalau dianalisa secara teknikal untuk candle weekly ini bisa ditarik lebih panjang. Kelihatan dulunya itu resisten kuat, setelah dia coba ya, ini resisten kuat, dia konsol naik, retest naik, dan konsol di atas gagal turun. Ya ini naik lagi nih. Arahnya peluang besar ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat untuk di swing, ya kalau swing ya targetnya stop loss saja kalau udah jebol 2280. Bisa di 2270, 2260. Pokoknya kalau dia nggak mempertahankan support 2280-nya ini, ya udah gagal ya. Untuk Tebik juga oke nih, menarik diperhatikan 1 bulan ke depan. Kalau dilihat dari candle monthly, nah ini monthly-nya juga oke ya. Dari bandar detektor juga oke, akumulasi dari monthly-nya juga oke nih. Dia kan koreksi dan ada rejection di area support 2280, 2300. Dan kelihatan dari frekuensi analisernya juga meningkat setelah 3 bulan menurun, kemudian ada frekuensi analiser yang meningkat lagi dan net foreign sell-nya juga mengecil. Tinggal lihat aja nih, tembus 2450 sih oke. Jadi seperti itu. Menarik nih, apalagi sektor infrastruktur dan telekomunikasi itu belum naik dari 2-3 bulan yang lalu ya. Bisa jadi windows dressing rebound. Jadi seperti itu. Untuk Tebik, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang sudah terkoreksi cukup dalam, 3 bulan koreksi terus, dan sekarang itu di support kuatnya menurut saya 4000, angka psikologis, dan kelihatan dari seasonality-nya juga sudah terkoreksi 9,34% di bulan November ini sampai tanggal 30. Dan di bulan November ini saat saya buat video itu minus 9,34%. Dan kalau diakumulasi selama 3 bulan ke belakang itu sudah minus sekitar 13% untuk Telkom. Dan 5 tahun ke belakang itu TLKM selalu hijau di Desember. Jadi menurut saya menarik untuk TLKM juga buat entry di November. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing.
Jadi langsung saja ke chartnya. Untuk TLKM memang masih ada distribusi kalau dilihat 1 hari ke belakang. Dan memang selama bulan November TLKM tuh didistribusi. Tapi kelihatannya ya, ini kan di monthly. Kalau dilihat dari weekly-nya net foreign sale mulai berkurang, menipis 2 minggu. Kalau dilihat dari candle daily itu frekuensi analisernya meningkat signifikan ya. Cuman ini kan lagi dalam masa perdagangan ya. Dan kelihatan juga Telkom itu harusnya loh ya bertahan di atas supportnya 4.000. Dan juga TLKM menarik untuk diperhatikan selama bulan Desember yang terlihat dari seasonality-nya itu selalu hijau. Jadi seperti itu untuk Telkom ini double bottom, ini juga dia bertahan di atas 4.000 dan kebetulan ini tanggal 30 berarti bulan Desember sinyal untuk dia balik arah untuk mencoba kembali uptrend. Jadi menarik untuk Telkom diperhatikan di bulan Desember. Ini kelihatan dia kan di candle daily aja pakai risknya kecil tuh. Kalau mau pakai stop loss aja kalau udah jebol 3.900 itu aja. Untuk TLKM targetnya ya minimalnya 4.200 4.300 bahkan bisa 4.800. Semoga aja tercapai ya. Kalau dihitung risk reward bisa seperti ini ya. Stop lossnya sekitar 4% 5%, target profit minimal itu 6% dan bisa sampai 17%. Semoga tercapai dalam sebulan ke depan. Seperti itu untuk Telkom, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham terakhir, yang saya lihat itu ada Kars, tapi memang kalau di seasonality-nya dia jarang-jarang ya, belum ada kelihatan, tapi di Agustus bulan 2022 itu mulai hijau terus tuh. Jadi menarik juga untuk Kars diperhatikan. Kars yang menurut saya ini berpotensi bisa naik sekitar 30-50% atau minimal dia menguji high-nya di September itu di 140 ya. Dari harga sekarang potensi upside-nya sekitaran 54%. Tapi ini disclaimer on ya, ini saham very high risk, resiko tinggi, dan sekarang Kars itu sudah dibuka untuk notifikasi khusus, pemantauan khususnya, jadi arahnya sekarang bisa di 35%. Awalnya kan cuma di 10%, sekarang udah dibuka semenjak 30 November itu bisa arah 35%. Dan kelihatannya juga dia terus membentuk higher low higher high dan ada big akumulasi selama November dari broker RF ya. RF itu sudah beli sebesar 48 miliar di average 91 ya, kalau dihitung dari tanggal 1 November sampai 29 November. Dan kelihatannya juga oke nih pergerakannya, tinggal menunggu tembus 100 siap-siap uptrend. Ini juga bisa nanti pola cup and handle. Ini dia sudah membuat low yang lebih tinggi sebelumnya di sini. Jadi seperti ini ya untuk Kars. Kalau dilihat dari frekuensi analisernya juga meningkat, volume meningkat, dan net foreign buy juga mulai meningkat. Jadi bisa diperhatikan untuk Kars kalau dilihat dari candle monthly-nya. Monthly-nya juga oke nih ya. Lihat frekuensi analisernya juga meningkat. Memang 3 bulan sebelumnya itu mengecil nih ya. Tapi oke nih, volume lihat. Volumenya juga koreksi 2 bulan itu volume kecil. Jadi tinggal nunggu bulan Desember kalau tembus 100 bergerak di atas itu confirm break dan arahnya 130 140. Jadi potensi upside sekitar 30-40%. Dan kalau berminat, tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau saya stop loss saja jebol 80. Udah gagal kalau dia jebol 80 lagi. Sekitar hampir 13% ya stop loss-nya dari harga sekarang. Nih ya sekitar 14-13% dengan target profit minimal sama 1:1 dan bahkan tadi ke 130 aja potensi profitnya 1:3 ya. Jadi menarik, tinggal tunggu tembus saja Kars nih 100 siap-siap uptrend. Apalagi sudah bisa arahnya 35%, tinggal nunggu momentum aja, semoga aja tembus 100 itu. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Ada 4 saham yang menarik menurut saya di bulan Desember, itu ada Tebik, TLKM, dan Kars yang berpotensi bisa naik. Jadi seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar Stockbit. Sampai ketemu dan tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.